Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel web programming Unpas. Masih bersama saya Sandika Galih. Dan di video kali ini kita kembali akan melakukan interview kepada bintang tamu spesial kita. Kali ini kita kedatangan tamu yang beberapa dari kalian mungkin udah pada nanyain Pak Erik nih. Jadi kalau kalian tahu di channel web programming Unpas ini, kalau saya misalkan nulis tutorial tuh biasanya kalau ada contoh tuh, kalau nggak saya nulisnya Erik atau Dodi. Pada nanya, Pak, Erik dan Dodi itu siapa sih? Nah, kali ini kita akan datangkan salah satunya dulu. Harusnya dua-duanya sih. Nanti mungkin kalian bisa kenalan ya, siapa sih sebenarnya Erik yang selalu saya tulis di tutorial ini. Mungkin Pak Erik nih ya, barangkali bisa disapa dulu teman-temannya, Pak. Baik, terima kasih Pak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal aja lah dari saya gitu ya. Dan saya juga nggak tahu nih, dipaksa sama Pak Sadika untuk hadir di sini gitu. Dan kenapa bawa nama saya gitu di materinya begitu. Sedikit aja lah menyapa ya. Nama saya Erik dan di sini saya juga rekan kerja dengan Pak Dika juga. Pak Dika ini senior saya ya. Loh, kebalik Pak. Oh, kebalik ya. Itu aja lah Pak, sebentar aja lah penjelasannya. Ya mungkin tadi teman-teman udah mendengar ya. Jadi Pak Erik itu sebenarnya rekan kerja saya di kampus. Jadi Pak Erik itu dosen juga ya Pak ya di Teknik Informatika Unpas. Alasan kenapa saya mengundang Pak Erik di sini selain ingin memang memunculkan dan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang pengen tahu nih siapa sebenarnya Erik dan Dodi ini. Berikutnya adalah saya juga pengen memperkenalkan salah satu dosen dari Teknik Informatika Unpas. Nanti kita mungkin ngobrol-ngobrol Pak Erik nih di kampus ngajar apa aja, mungkin nanti bisa di-sharing. Terus juga kebetulan Pak Erik punya channel YouTube juga sama. Cuman berbeda dengan channel YouTube Web Programming Unpas. Kalau Pak Erik ini channel YouTube-nya berhubungan dengan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Apple, Pak ya. Betul. Jadi Pak Erik ini Apple mania lah. Nanti kita coba juga tanya-tanya mengenai channel YouTube-nya. Gitu. Jadi itu alasan kenapa saya undang Pak Erik di sini, dan mungkin alasan lain ini alasan terselubung Pak Erik. Wah, apa tuh Pak? Kita mau sedikit promosi lah ya gitu, atau memperkenalkan program studi Teknik Informatika Unpas ini, karena kebetulan saat ini kita lagi mau mengadakan acara mingguan ya, acara online, mungkin seperti talk show atau mungkin nanti ada seminar, bahkan ada workshop di channelnya Teknik Informatika Unpas gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti tertarik atau pengen tahu lah ya isi dari Teknik Informatika Unpas, teman-teman bisa subscribe aja di channelnya ya. Bisa search Teknik Informatika Unpas atau nanti linknya saya simpan di deskripsi video. Nanti videonya akan tayang insya Allah setiap hari Kamis. Ya mudah-mudahan hari ini harusnya ini tayangnya hari Selasa ya, Selasa tanggal 2 Juni. Nanti mungkin video pertama kita di channel Teknik Informatika Unpas itu hari Kamis ya Pak. Betul, hari Kamis. Gitu ya. Jadi silakan buat yang penasaran bisa di-subscribe dulu aja supaya nanti nggak ketinggalan informasi di sana. Oke, langsung aja Pak Erik ya, kita mulai nih ya ngobrol-ngobrolnya. Oke, siap. Yang pertama nih, ini di judul saya tulis interviewnya dengan Bapak Erik doang gitu. Kenapa sih kok Erik doang? Emang namanya Erik doang apa gimana sih? Iya, sebetulnya nama saya memang singkat Pak Dika. Nama saya cuma 4 huruf, yaitu Erik. Jadi kalau nggak ada last name ya nggak ada. Oh nggak ada. Jadi kalau cerita sedikit, jadi kalau saya nanya ke orang tua saya gitu, Mah kenapa sih nama saya cuman Erik gitu. Waktu SD memang saya nggak tahu kata si mama tuh Erik Krismayadi kan dulu. Saya ketiklah Erik Krismayadi. Ternyata pas ketika kelas 6 itu kan harus ada, dulu kan ujian nasional ya, UN. Itu harus ada akte kelahiran. Nah, di akte lah kelihatan di situ, karena kita harus ikut apa ya waktu itu ya? Ujian buat masuk negeri waktu itu tuh ya. Nah, di situ harus sesuai namanya dengan akte. Pas saya lihat Erik aja gitu. Pondok-pondok teuing gitu kan. Ya kan saya udahlah ikutin dari situlah nama saya ketahuannya Erik aja. Nah, ketika kuliah di Universitas Pasundan, nah di situ kebetulan di angkatan saya itu ada namanya Erik juga. Cuman biar membedakan, nah saya membuatlah sendiri. Udahlah Erik doang gitu. Nah dari situ saya bikin di profile saya, terus di apapun dengan nama Erik doang, sehingga brandingnya ya. Sehingga teman-teman juga udah mengenal Erik doang gitu. Ya singkatnya seperti itulah Pak Dika. Oke. Jadi sebenarnya mah Erik gitu ya, nggak ada doang nggak sih ya, cuma ditambahin aja. Makanya susah saya keluar negeri Pak, nggak bisa. Oh karena harus lebih dari satu harus ya 3 namanya ya. Harus 3 benar. Begitu.
Oke. Nah, ini di Teknik Informatika Unpas, Pak Erik ngajar mata kuliah apa, Pak? Di Universitas Pasundan itu di informatika saya mengajar beberapa mata kuliah. Saya lebih banyaknya di bidang multimedia. Nah, mata kuliah yang saya ampu itu ada sistem multimedia, ada sistem multimedia. pembangunan aplikasi multimedia, terus ada internet dan teknologi web, dan satu lagi yaitu grafik komputer. Nah, itu yang saya ampu. Nah, salah satunya yang kita bareng kan ada Pak ITW ya, gitu kita Internet bareng. dan teknologi web ya. Jadi dari 4 mata kuliah ini saya ampu, berarti itu semester ganjil dan genap Pak. Oke. Mungkin nanti kita coba lihat masing-masing dari mata kuliahnya ya. Cuman ini buat teman-teman nih yang pengen tahu nih, mata kuliah Pak Erik ini di kampus kami itu merupakan mata kuliah yang apa ya? Favorit lah gitu ya, favorit Betul. anak-anak nih. Karena bisa dibilang menyenangkan gitu. Ya, betul. Mulai dari sistem multimedia dulu apa PAM dulu, Pak? Sistem multimedia dulu, dari situ baru Itu semester berapa? 3 Pak. Semester 3 ya. Jadi semester 3 sistem multimedia, terus ada pembangunan aplikasi multimedia itu semester berapa? 4. Digenapnya itu. Semester 4. Oh, berikutnya ya. Ya. Jadi tuh kayaknya kalau saya nggak salah tuh belajarnya kayak bikin animasi gitu Pak ya. Ya. Bikin apa grafik desain gitu. Terus bikin apa sampai bikin iklan gitu ya, video ya. Ya. Jadi Coba mungkin bisa diceritain Pak. Jadi kan itu ada 2 mata kuliah yang memang berkaitan Pak. Yang pertama itu sistem multimedia dan selanjutnya adalah PAM atau pembangunan aplikasi multimedia itu. Tadi yang Pak Dika bilang itu di Sismul lah Sismul ya, sistem multimedia itu saya singkat dengan Sismul. Nah, di situ mahasiswa itu membuat video iklan Pak di situ Pak. Jadi ada iklan Produk akhirnya ya. betul, ada hasil akhirnya itu adalah sebuah produk yang di situ bisa bikin iklan, bahkan ada yang bikin short movie. Nah, di situ wah, pokoknya seru, Pak. Tapi itu diajarin semua tekniknya dari awal, dari kayak bikin grafisnya, terus pengambilan gambar sampai ngedit video itu ada di mata kuliahnya. Di Sismul itu ada untuk cara pembuatan grafis, terus teknik pengambilan gambar yang baik gitu ya, yang baik dan dari segi sudut gitu. Nah, itu diajarkan di sana, Pak. Jadi apa namanya kayak sinematografi gitu Pak ya mata kuliahnya. Tapi bukan berarti nyudutin ke sana gitu Pak ya. Iya, Tapi iya. di situ Teknis ya. ya teknisnya ke sana, tapi kita tidak menyuruh mereka menjadi ini ya, tapi itu kan pilihan lah Pak ya. Nah, jadi di Sismul itu memang diajarkan hampir semua tools yang digunakan di multimedia. Cuman hasil produknya itu yang akhirnya itu adalah sebuah video. Begitu Pak. Wah. Ya mungkin ya anak-anak yang memang seneng videografi itu mata kuliah itu wah ditunggu-tunggu banget ya. ditunggu-tunggu banget Pak. Sampai dulu saya pernah tahu gitu, pernah kayak bikin film festival gitu ya. Ya, pernah festival. Jadi tiap tahun di Sismul itu kita bikin sesuatu yang bisa dibilang beda lah gitu ya. Dalam arti beda ini tiap tahun kita pengen melihat nih, kan tiap angkatan kan pasti kemampuannya berbeda Pak. Nah, di situ pernah kita bikin sebuah festival movie yang memang itu ditonton oleh siapapun. Di situ kita di sebuah aula dulu ya? di aula siapapun banget. boleh nonton gitu. Jadi tapi itu hasil dari produk mereka, tugas besarnya Pak. Tugas besar dari Sismul itu mereka presentasikan dan yang nonton bebas siapa aja. Ya itu dipamerin di aula gitu, seru banget. Dan itu baru semester 3 ya mereka udah Semester 3. udah belajar kayak gitu. Nah, terus berikutnya baru kita belajar apa? Aplikasi multimedianya ya. Nah, Animasi mungkin di sini. ya, kalau gimana? setelah semester genapnya lanjutannya adalah pembangunan aplikasi multimedia. Jadi mahasiswa di situ kan sudah punya basic dari grafis desainnya. Terus sebetulnya di Sismul juga ada sedikit animasi, cuman memang tidak terlalu banyak pembahasannya. Nah, di PAM itu lebih banyaknya pembuatan animasinya, Pak. Jadi nanti mereka juga membuat produk hasil akhirnya itu. Produknya animasi juga. Begitu. Lebih ke aplikasi gitu ya. Aplikasi yang berbasis multimedia dalam bentuknya yang paling banyak itu media pembelajaran untuk di produknya itu. Tapi
bisa berupa game, aplikasi mobile, terus desktop juga bisa. Itu untuk hasil akhirnya seperti itu. Mantap. Jadi itu di semester 4 aplikasinya. Kalau di semester 3 mungkin karena pengenalan multimedia, ya jadi kita bisa nunjukin lah gitu ya semua tools yang grafis, animasi, video bisa jadi sebuah produk multimedia gitu. Betul, Pak. Oke, tuh jadi seru banget nih. Nah, sekarang mungkin saya mau nanyanya agak mundur nih, Pak Erik ya. Saya mundur maksudnya? Bukan. Oke. Jadi kan saat ini udah ngajar itu sekitar berapa tahun? Kalau ngajar, saya jelasin dari awal nggak boleh, Pak? Dari Oh, boleh sok. Nah, Silakan. bukan sebetulnya memang benar ya. Saya itu di kuliah saya di Unpas juga. Jurusan Teknik Informatika itu angkatan 2002. Beda Senior saya beberapa tahun lah dengan Pak Dika, saya di bawahnya kan. Oh, jauh, Pak. Nah, di 2002 itu saya kuliah, terus di 2004 saya menjadi asisten lab waktu itu. Asisten lab. Karena saya tertarik waktu Saya itu. praktikannya. Iya gitu? Iya. Ya, jadi 2004 itu saya jadi asisten lab dan kebetulan Pak Dika juga praktikan saya ya waktu itu ya. Praktikan saya dan di 2008 itu saya menjadi dosen LB di IF juga. Nah, alhamdulillah karena rezeki saya 1 tahun saya menjadi LB 2009, alhamdulillah saya diangkat menjadi dosen tetap di Universitas Pasundan jurusan Teknik Informatika itu. Jadi kalau dihitung itu sudah 11 tahun kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau genap belum lah, mungkin nanti bulan Oktoberan 11 tahunnya. Begitu, Pak. Jadi, sama lah ya. Kita ya masuknya bareng ya. 2009. bareng masuknya bareng. 2009 kita sama-sama jadi dosen. Sebenarnya sama satu lagi sama Pak Dodi juga ya. Cuman Pak Dodi ya. Pak Dodi nggak bisa. Bareng juga kita satu ikutin angkatan masuknya. Gimana nih setelah 11 tahun mengajar, Pak? Ada suka dukanya nggak ngajarin anak-anak IF? Ya gini, sebetulnya kalau cita-cita saya ngajar itu nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Saya cita-citanya jadi astronot malah, Pak. Waduh. Cuman berat juga astronot gitu ya. Berat Karena juga. saya dari SMP itu kan kalau saya lihat persyaratan itu adalah salah satunya gigi. Gigi itu kan nggak boleh ada yang bolong dan sebagainya. Saya SMP aja udah ada yang bolong, sampai sekarang masih ada, Pak gitu. Aduh, bukannya saya ngomongin kejelekan saya, memang seperti ini gitu. Jadi ya sudahlah, bukan putus harapan, cuman ya udah jauh lah dari sana gitu. Sehingga waktu itu saya cita-citanya ada yang lain, tapi saya waktu 2004 itu saya tertarik dengan mengajar karena saya senang melihat waktu itu saya lihat asisten di IF itu menyenangkan. Wah, gimana kalau saya posisinya dibalik, saya jadi asistennya gitu. Nah, begitu. Jadi saya terinspirasi dari seorang asisten itu. Jadilah saya jadi ngajar. Ya, alhamdulillah dipercaya oleh IF untuk mengajar di kelas. Walaupun pertamanya, Pak, banyak yang komplain ke saya, Pak. Saya ngajar, ingat 2009 itu saya ngajar pemrograman web dulu namanya kan. Oh, pertama justru pemrograman web ya? Pemrograman web saya dulu mengajar. Ada yang komplain, Pak. Komplainnya gimana? Jadi dia tuh komplain tapi nggak langsung ke saya. Katanya, wah si Pak Erik mah ngajar PWT praktek wae katanya. Terus gimana gitu? Mau ngajarin teori terus gitu kan nggak mungkin gitu. Dari situ memang ya bisa dibilang bukan dukanya itu ya, tapi ya itu kan sebuah kritikan buat saya yang membangun. Tapi kan alhamdulillah dari situ PW sekarang berubah dengan jadi ITW kan memang prosesnya seperti itu kan. Memang praktek gitu. Kalau memang teori ya teori aja kan mungkin nggak akan susah ya. Iya, nggak akan masuk gitu. Kalau sukanya alhamdulillah sukanya ya saya banyak kenalan, Pak. Kenalannya mahasiswa lah jelasnya, sama mahasiswi yang memang saya sekarang itu saya rangkul sehingga jadi kayak seolah jadi teman gitu kan. Sukanya seperti itu. Saya nggak mau jadi ya kalau di kampus mah oke lah kita profesinya sebagai dosen. Tapi kalau di luar ya kita, kalau saya bilang ke mahasiswa kalau di luar jangan bilang bapak biar nggak kelihatan sedikit tua. Saya bilangnya gitu, akang aja lah gitu ya. Ya begitulah. Kalau dukanya sih ya kadang-kadang ada mahasiswa yang bisa dibilang saya paling nggak suka kalau ngomongin di belakang gitu, Pak. Ngomongin di belakang, tapi ketika saya omongin enggak kok Pak gini ya seperti itu. Tapi lebih banyaknya sukanya daripada dukanya. Begitu, Pak. Ya. Pernah nggak mengalami ada yang mata kuliahnya susah Pak nih, malah ada yang saya nggak suka nih ngedit video begini atau bikin animasi gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ya namanya juga mahasiswa mah ada aja Pak, tapi pasti ada dalam aja, ya? satu kelas juga kehitung kan. Di contohnya Sismul itu kan membuat video ya,
bikin iklan video. Rata-rata yang ke saya itu ngobrol tuh alhamdulillah Pak dengan mata kuliah Sismo kita kan kerja kelompok tuh tim. Nah dari tim itu malah makin solid gitu sampai dengan akhir perkuliahan. Gara-gara bikin video Pak. Gara-gara syuting di situ mereka tuh jadi dekat gitu. Cuman ya tadi Bapak bilang ada aja dari satu tim 1-2 orang yang memang ya mungkin kurang suka atau memang mahasiswanya aja seperti itu gitu. Tapi kehitung lah yang gitu mah nggak terlalu banyak tuh. Ya, pasti mah kurang lebih sih kebanyakan menyenangkannya lah ya. Pak sebentar boleh minum saya Pak? Ya silakan. Silakan. Saya kira nggak boleh minum. Haus ya Pak ya? Haus Pak. Lanjut ya Pak. Oke siap. Itu tadi kita ngobrolin mengenai dosen. Nah sekarang gini, karena ini ada di channel web programming Unpas yang dimana kita biasanya ngomongin ngoding nih Pak. Jadi kan saya tahu dari awalnya ini Pak Erik nih sebenarnya programmer juga gitu ya, walaupun senengnya multimedia kan ya saya tahu coding juga lah gitu. Web ngoding pernah, terus animasi juga ngoding ya, terus mobile juga kan Pak Erik. iOS juga. Nah ini teman-teman salah satu yang menjadi hobi mungkin Pak Erik ya adalah ngulik segala sesuatu yang ada hubungannya sama Apple gitu, iPhone. Dan juga pasti ya selain ngoding si aplikasi iPhone-nya, ya pasti ngulik-ngulik juga seperti jailbreak gitu lah ya. Itu juga ngoding kan ya? Betul. Jadi sebenarnya banyak gitu ya kemampuan ngodingnya Pak Erik nih, bisa diceritain nggak bahasa pemrograman yang saat ini dikuasai? Oke. Kalau berbicara ngoding pastinya lebih jago Pak Dika lah ya. Oh tidak. Karena apa ya? Ya kalau berbicara ngoding insya Allah saya bisa gitu. Kalau yang bahasa pemrograman yang saya kuasai itu sama dengan Pak Dika, salah satunya web. Pak Dika itu sebagai guru saya. Terus kalau di animasi itu saya ada namanya ActionScript Pak. Untuk ActionScript itu untuk bahasa di Adobe Flash. Terus kalau di iOS, sebetulnya kalau di iOS itu kan ada bahasanya Swift sama si Object. Nah untuk tadi berbicara di jailbreak, itu jailbreak itu bahasanya itu bisa menggunakan si Object sama Swift. Nah kalau ada beberapa metode yang saya gunakan itu menggunakan bahasa Python sama Bash di Unix-nya Pak. Jadi itu memang sedikit berbeda dengan bahasa web dan animasi. Tapi pada intinya secara struktur dan tekniknya mah sama aja Pak. Nggak sulit. Juga Hampir sama. Yang berbeda itu hanya bahasanya aja. Begitu. Walaupun untuk yang jailbreak ini agak-agak hacking gitu ya. Ya, sebetulnya kalau jailbreak ini berbicara jailbreak kan kita melakukan istilahnya kalau Android itu kan di root. Nah, kalau jailbreak itu kan khusus berbicaranya di iOS. Nah, jadi iOS, kalau iPhone, iPad gitu ya. Tuh, jadi kalau di jailbreak itu berarti kita membuka root folder, security-nya terbuka. Sehingga kalau bisa dibilang aman atau enggak, tidak ada yang bilang jailbreak itu aman 100%. Seperti itu. Tapi kalau setelah dibuka, nah itu kita bisa nyecebin itu apa ya? Memasukkan apapun ke dalam gitu. Bahkan sampai skrip tampilan dari si iOS itu kita bisa ngedit menggunakan CSS Pak sama JavaScript. Oh iya bisa dikasih style ya. Betul, itu bisa dimasukin di situ. Tapi ya dengan asumsi kalau sudah jailbreak, kalau belum nggak bisa. Gitu. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran terus pengen tahu lebih lanjut pengen ngulik-ngulik juga tentang jailbreak, nanti kita bakalan bahas channel YouTube-nya Pak Erik yang memang membahas seputar itu Pak ya. Oke. Di akhir lah kita bahas itu. Nah selanjutnya saya mau nanya, dari sekian banyak bahasa pemrograman yang dikuasai tadi, saya penasaran dulu pertama kali ngoding tuh sejak kapan sih? Pertama ngoding atau kenal programming lah? Apa di kampus gitu apa gimana? Sebetulnya waktu saya sebelum ke IF itu kelas 3 SMA saya ingat itu belajar dengan tetangga itu bahasa Pascal. Oh udah belajar ya? Udah belajar bahasa Pascal yang sederhana lah, cuman siapa nama kamu, nah, nanti keluar gitu. Oh iya. Dari situ kebetulan saya udahlah nyari di IF aja lah, maksudnya kuliahnya di IF aja, kuliah di IF. Kebetulan di IF diajarkan waktu itu Pascal. Bahasa Pascal dan bahasa C ya. Cuman saya mendalamin waktu itu bahasa Pascal. Karena kita menggunakan bahasa Pascal. Terus selanjutnya ingat dosen kita itu Pak Caca. Itu mengajarkan Delphi. Kebetulan Delphi itu
ya memang bahasanya Pascal. Di dalamnya Pascal. Di dalamnya Pascal. Nah, di situ saya pertama kali belajar itu bahasa Pascal. Cuman dari situ kan kita belajar PW juga, PHP juga di situ. Sehingga saya belajar beberapa bahasa pemrograman yang saya kuasain waktu itu 2, Pascal dengan PHP-nya. Itu tahun berapa ya? 2003 kalau nggak salah ya. Ini 2002-2003. Sama saya juga, dia dulu kita memang dulu kurikulumnya tahun segitu ya. Kita belajarnya awalnya dasar pemrograman itu menggunakan Pascal. Seru juga ya, kayak apa? Tampilannya tuh warna-warni. Kayak kasir minimarket ya. Iya. Jadi belum ada GUI-nya, belum ada kalau sekarang enak banget kan belajarnya udah pakai kode editornya warna-warni, terus tampilannya udah bisa langsung kita lihat. Instan juga sekarang itu ya. Instan juga. Bikin web juga kan tinggal drag and drop beres kan gitu. Pernah nggak sampai kayak mengerjakan project-project gitu? Ya, pernah. Sempet nggak? Jadi waktu 2004 itu sebelum saya jadi masih kuliah dong? Ya, pas kuliah itu saya udah dapat proyek alhamdulillah dengan kakak kelas. Dengan kakak kelas itu mengerjakan, nah itu 2004 kan saya tuh lagi belajar bahasa Pascal dengan bahasa PHP. Nah waktu itu ada pekerjaan dan kebetulan 2004 itu di semester 4 kalau nggak salah waktu itu saya tuh baru masuk mata kuliah sistem multimedia waktu itu Pak. Dan waktu itu saya belajar yang namanya Adobe Flash waktu itu. Proyeknya itu membuat animasi menggunakan Adobe Flash. Sedangkan saya baru pertama kali pakai belajar. Ini gimana gitu ya. Kan waktu itu kita pemikirannya ketika bahasa Pascal dengan PHP dengan dulu kan ada Visual Basic sih gitu ya. Berpikirnya beda-beda makin rumit kan. Tapi setelah kita pelajarin sama aja gitu. Strukturnya itu hampir sama. Itu yang berbeda hanya bahasanya aja. Nah 2004 itulah saya bikin animasi pertama kali proyek itu Pak. Proyek. Nah, sebentar. Belum bisa animasi nih, kan masih belajar. Ada yang nawarin project animasi, kok bisa diambil gitu? Nekat apa gimana? Ya, ini pelajaran buat saya alhamdulillah dari dulu sampai sekarang satu, Pak. Yaitu saya punya keyakinan. Bukan nekat, yakin saya bisa. Yakin ya? Wah, tapi bukan hanya yakin aja nggak cukup. Kita harus berusaha dan doa itu wajib. 3 komponen yang wajib. Waktu itu saya memang diyakinkan oleh kakak kelas itu, ambil aja. Kesempatan nggak datang 2 kali. Kebetulan kamu lagi belajar, kenapa nggak dikembangin belajarnya? Nah, disitulah, yaudah saya yakin. Tahu nggak berapa lama Pak saya belajar? Berapa? 1 minggu. 1 minggu, terus proyeknya harus beres sekitar maksimal itu 2 minggu. Sebetulnya 1 minggu mintanya. 1 minggu saya harus belajar, 1 minggu harus ada hasil produknya. Cuman kebetulan si kliennya itu negosiasi dengan si kakak kelas itu, alhamdulillah bisa 2 minggu. Nah 1 minggu saya belajar benar-benar Pak, nggak mandi itu Pak, nggak mandi. Itu kayaknya nggak usah dikasih tahu juga sih. Ya nggak apa-apa. Ya gimana ya, karena dalam 1 minggu itu benar-benar saya belajar bahasa, bertekad gitu ya, harus bisa nih. Ya betul, karena ya gimana gitu, kita sudah istilahnya hitam di atas putih, gimana kan, kalau enggak ya kita kena penalti kan waktu itu ya. Iya. Ya alhamdulillah 1 minggu itu belajar dan alhamdulillah beres sebelum 2 minggu. Karena ya itu saya yakin, berdoa dan belajar. Jadi memang sangat memungkinkan ya kita meskipun masih kuliah, kalau misalkan kita punya kemampuan, terus punya kepercayaan diri, itu cari project sambil kuliah tuh mungkin ya. Kenapa enggak? Iya betul. Asal satu Pak, kita harus bisa membagi waktu. Betul. Jangan istilahnya kalau orang Sunda itu ngarawu kusiku. Ada proyek ambil bukan kata Pak Erik kesempatan nggak datang 2 kali, betul. Tapi kita lihat dulu kita lagi mengerjakan proyek atau enggak. Ya itu kan karena kita kan masih kuliah waktu itu. Justru project pertamanya animasi. Bukan. Atau mungkin justru dari situ jadi seneng. Nah dari situ Pak dapat lagi. Dapatnya apa? Dari alhamdulillah, saya boleh sebutin satu perusahaan, boleh lah ya? Silakan. Telkom Risti waktu itu. Dekat Unpas kan di Gerlong itu. Saya dapat proyek dengan kakak kelas yang sama itu membuat desain, membuat web. Nah kebetulan kita bikin tim beberapa orang. Nah saya dipercayai untuk bikin desain webnya. Jadi tampilannya nanti teman yang satu lagi bikin ke si implementasi codingannya seperti itu. Ya alhamdulillah dari situ manjang gitu. Cuman saya nggak itu Pak, nggak ngerawu kusiku, dalam arti saya beresin dulu proyek yang pertama selesai. Setelah itu ya saya ambil lagi. Gitu.
Dan ya kuliah juga tetap berjalan gitu ya, Kuliah. nggak project terus tinggalin karena udah dapet uang kan gitu kan. Ternyata Iya. Banyak yang seperti itu karena udah dapat duit, udah Betul. gitu. Janganlah. enak ya ternyata dapet uang udah. Betul. Ya walaupun memang tujuan kuliah tuh lulus cari kerja dapet uang ya, tapi tanggung jawab kita kan Iya kan, kuliah dulu ya. orang tuanya kasihan kalau kita belum, karena Betul. pasti orang tua nanya kan gitu. Jadi udah mulai sejak semester 4 Semester udah 4. mulai cari-cari project ya, mantap. Sampai terus itu ya Ya, sampai lulus pun masih. sampai lulus itu sebetulnya saya sebelum lulus udah kerja. Cuman karena ya gitu, mungkin ini pengalaman yang jangan diikutin, Pak. Jadi kalau kita sambil kuliah jangan kerja, tapi mending ambil part time gitu. Jangan Freelance gitu ya. jangan seperti Oh saya. kerja tuh tadi maksudnya kayak kerja kantoran gitu Pak? Iya, kerja. Makanya boleh dibilang saya lulusnya tahun berapa tahun gitu. Berapa tahun Pak? Aduh, malu sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Karena saya itu 1 tahun kerja di perusahaan software host. Itu saya bekerja sebagai programmer web PHP dengan ASP waktu itu. Ya. Dan orang tua nanya terus, Pak, kapan lulus gitu. Walaupun saya udah dapat gaji, tapi kan ya orang tua pasti nanya kapan wisuda, Iya, kapan lulus gitu. masih ada. Jadi saya lulus itu 6 tahun. Saya target itu kan sebetulnya 5 tahun itu udah mentok karena 1 tahun kerja. Nah itu Pak. Iya tapi ya mungkin apa ya, kan meskipun lama ada juga yang didapatkan gitu. Ya. Pengalaman. Ya udah bisa ngasilin uang juga. Cuman tadi yang saya mau tanyakan adalah setelah dapetin project-project itu kan animasi, multimedia, web gitu kan ya, animasi, multimedia, web. Nah, ini ujung-ujungnya kok bisa jadi ngulik segala sesuatu yang ada hubungannya sama Apple Ya. tuh gimana? Ini kalau misalkan teman-teman belum tahu nih, kalau misalkan di IF Unpas tuh udah terkenal ada Pak Erik, pokoknya juragan Apple aja. Segala sesuatu yang ada Ya. hubungannya sama Apple pasti ke Pak Erik gitu. Kapan tuh bisa Ya. mulainya? Jadi waktu 2009 itu kan saya udah jadi dosen di IF. Nah 2009 itu saya belum diangkat, tapi saya ngajar di SMK waktu itu. Jadi pas ngajar itu saya udah dapat penghasilan lah, udah dapat penghasilan yang saya pengen punya handphone yang lebih bisa dibilang smartphone lah. Waktu itu saya memilih antara BlackBerry atau iPhone. Waktu itu 2009 itu zamannya 3G. 3G akhirnya beli iPhone 3G waktu itu harganya 5.500.000 waktu itu. Nah dari situ kebetulan ya Itu tuh baru ya? Bekas iPhone 3G itu memang Iya. bukan, maksudnya lagi yang terbaru ya? terbaru lah, yang spek paling waktu itu spek paling tinggi. Tapi saya bukan ngejar spek paling tingginya, tapi saya ngelihat, keren lah gitu dari bentuknya dan sebagainya. Ternyata yang saya dapatkan itu, ya mungkin teman-teman yang titik koma kalau melihat nanti di YouTube saya itu ada namanya itu SU. SU itu nggak bisa digunakan kartu Indonesia waktu itu. Ketika saya masukin, kok seperti ini. Nah dari situlah awal mulanya saya ngulik sampai dengan benar-benar saya bisa paham ya, kalau kita baca buku mah tamat lah gitu. Nah dari situ awal mulanya. Dari situ ya alhamdulillah sampai sekarang Pak, saya terus aja saya ngulik sampai ke dalemannya si skematik dari iOS-nya itu, insya Allah saya paham gitu. Udah paham ya. Mau versi berapapun, mau OS berapapun, pokoknya udah hatam aja ya. Betul Pak, seperti itu. Jadi awalnya tuh justru gara-gara ya keterbatasan itu ya, kenapa kok begini gitu ya. Karena memang menurut saya IT mah diawali dari ngulik sih ya. Kalau nggak seneng ngulik kayaknya susah ya. Iya, jadi Ketemu error menyerah gitu. Wah ini nggak bisa, jual jangan lagi. menyerah ya. Nggak boleh, kalau anak IF itu kan nggak boleh nyerah gitu ya. Kita harus cari tahu. Pasti ada kok solusinya. Pasti ada ya, Pak, betul ya. Nah itu betul. Jadi mentok ya boleh lah, istirahat dulu, santai dulu, terus ngulik lagi, lanjut lagi nguliknya. Saya boleh cerita sedikit tentang mentok nih Pak, dikit aja. Silakan. Jadi dalam waktu 1 minggu saya mengejar bikin animasi itu, emang ada mentoknya. Ada mentoknya, tapi saya berusaha untuk udahlah refreshing dulu, main game apa dulu, tapi jangan keterusan. Tapi sambil main game itu pikiran saya tetap ke sana Pak.
Ya ada sesuatu yang belum selesai kan gitu ya. Ngeganjel gitu. Tapi sambil main Ya. game tetap saya berpikiran ke sana sampai berpikir sambil main game gitu Pak. Kayak gini. Main gamenya saya tinggal, saya cobain. Alhamdulillah lah di Balik situ lagi. solusinya ternyata seperti itu. Benar. Ya, jadi pasti ada gitu solusinya karena nggak mungkin ya problem yang kita hadapi itu cuman kita doang gitu yang Betul. pasti ada orang lain juga pernah. Kalau kita nyari aja di internet solusinya pasti ada gitu. Iya. Pasti ada orang yang punya problem yang sama. Jadi jangan begitu ketemu error dikit udahlah kayaknya udah aja nggak akan ngoding lagi gitu. Ya kan? Jangan. Cuman satu itu kan. Nanti juga akan ketemu terus ya error berikutnya kan. Ya, itu mah kan istilahnya sudah sarapan tukang ngoding lah istilahnya. Mau nggak mau pasti nemu itu. Mau apapun ya, mau web, mobile. Iya. Justru dari error itu kadang kita bisa menemukan sesuatu yang baru, Pak. Betul. Dan begitu kita bisa nyelesain error tuh rasanya kan gitu langsung semangat Luar lagi. biasa itu. Apalagi sekarang kan kalau kita lihat kan ya salah satunya adalah channel Pak Dika kan referensi yang luar biasa gitu dari nol lah istilahnya dari nol gitu ya. Dulu mana ada? Kita nggak ada ya dulu waktu pas sedikit belajar. lah minim ada tapi minim banget gitu, minim banget. Sehingga untuk menyelesaikan solusi ya mau nggak mau ya kita lebih banyaknya sendiri. Gitu. Nah, kalau sekarang nih biasanya Pak Erik nih lagi ngulik sesuatu misalkan atau lagi belajar sesuatu. Biasanya cara belajarnya gimana? Apa lewat internet? Apa biasanya nonton tutorial, baca artikel atau gimana? Tipe belajarnya? Kalau saya ya tadi yang mungkin sebagian sudah disebutkan saya lihat dari YouTube, terus pengalaman-pengalaman dari teman dekat, bahkan sampai orang-orang yang istilahnya yang sudah kalau kita bilang tuh master suhu lah. Nah, jadi narasumber yang memang sudah ini ya saya diskusi dengan beliau-beliau itu untuk mencari informasi yang terbaru, solusi seperti apa sih kalau kayak gini ya. Saya mencarinya seperti itu, Pak. Jadi langsung ke orang yang ya salah satunya langsung ke orang yang udah jagonya gitu. Betul. Nah, tapi kita juga nggak bisa langsung seperti itu. Kenapa? Nah, itu yang mau saya tanyain. Ya. Nah, jadi bukan mendapatkan ya. Jadi ya contohnya saya dengan Pak Dika. Saya dengan Pak Dika kan kenal di kampus karena dengan di kampus. Nah, dari situ bagaimana bisa mendapatkan orang yang berpengalaman itu ya salah satunya kita harus aktif di forum. Salah satunya aktif itu. forum, aktif komunitas gitu ya. Iya. Ya mungkin agak aneh juga kalau misalkan memang kita lagi ada di komunitas terus kita tahu ada seorang yang master gitu ya, terus mungkin tanpa basa-basi kita langsung nanya juga agak aneh gitu ya. Ya kita aktif dulu aja gitu, aktif dulu terus lempar pertanyaannya di forum dengan cara yang benar. Betul. Nggak bisa langsung, misalnya saya Pak Dika nih, langsung tanya Pak gini kan, mungkin Pak Dika juga harusnya kan nggak seperti itu. Jadi kita ya di forum-forum juga sok coba dulu, udah mentok baru tanya gitu kan. Iya betul. Jangan sampai belum dicoba udah nanya gitu. Iya, dan bahkan orang itu kayaknya lebih seneng kalau kita sebagai penanya tuh nunjukin saya udah ngapain aja gitu. Betul, proses progres. Jadi betul. Jadi nggak langsung mentok tanya, tapi saya udah gini error, udah gini error, udah gini error. Nah, mungkin enak gitu jawabnya. Oh, berarti dia udah usahanya udah. Jadi nanti jawabannya tahu. Oh, kalau kondisi gini lah. Sekarang kalau nanya dari nol gini ya nggak kebayang. Ya nggak tahu deh, kita bukan dukun ya bisa. Betul gitu. Ya, Pak ini kenapa error? Tapi dia nggak ngasih source code-nya, nggak ngasih tampilannya gitu. berarti Pak Dika juga banyak yang seperti itu Pak nanya ya. Banyak Pak. Ya. Ya agak susah juga gitu Pak. Ini saya error kenapa ya? Udah cuman pertanyaannya cuman gitu. Apanya yang error? Nggak tahu gitu. Banyak banget gitu kemungkinan kesalahannya di mana banyak. Dan walaupun rata-rata kesalahannya typo biasanya. Kalau balik lagi tadi ke jawaban Pak Erik, selain lihat sumber belajar di internet dalam bentuk video, karena sekarang udah gampang banget sih ya nyari. Gampang banyak banget. Juga aktif di forum gitu, nanya di forum. Tapi jangan lupa juga kayaknya kalau misalkan kalian udah ya meningkat levelnya, bantu orang juga kali ya. Betul. Gantian gitu. Betul Pak. Jangan nanya terus gitu. Sekali-sekali ya jawab lah. Emang harus seperti itu. Kita dapat kita dapat ilmu, ya kita share juga karena kan memberikan atau share ilmu itu kan salah satu ibadah juga. Iya benar. Ya mungkin salah satu alasan kenapa kita pada bikin channel YouTube juga gitu mungkin Pak ya. Kita
ngebagiin apa yang udah kita dapetin buat dibagiin ke teman-teman yang lain gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang materi yang dibagikan ini, nah sekarang kita mungkin masuk ke channel YouTube-nya Pak Erik nih. Kalau teman-teman pengen tahu nih, nama channelnya apa? Nama channel saya itu Inisial E. Initial spasi E namanya itu. E untuk Erik. Ya, karena saya punya keluarga semuanya hurufnya E awalnya. Oh, namanya? Namanya dari E semua. Berinisial E. Inisial E. Makanya saya buat inisial E, ya itu keluarga saya gitu. Apa tuh isi channelnya umumnya membahas mengenai apa aja, Pak? Semuanya rata-rata di per-Applean. Baik dari tips and trick, terus informasi-informasi yang insya Allah yang terbaru juga saya sampaikan di sana. Apapun ya, iPhone, iPad. Ya, semua iDevice. Semuanya pokoknya yang merek Apple ada di sana. Mac. Yang ada Apple kegigitnya ya. Yang penting ada Apple kegigit aja. Bukan Apple Malang. Jadi kalau teman-teman yang tertarik tuh boleh tuh kunjungin channelnya Pak Erik. Barangkali ada yang pengen ngulik-ngulik tentang jailbreak, ada ya? Ya, ada. Barangkali ada yang punya problem di handphonenya nih. Kenapa handphone saya begini-begini? Kok saya ngupdate apa error gitu? Mungkin ada ya solusinya di situ. Insya Allah ada. Kalaupun enggak ya mungkin bisa kontak saya, ada di situ. Request ya. Ada grup juga di sana. Dan yang paling kayaknya salah satu yang saya tahu cukup populer adalah kayak tips bagaimana cara memilih Mac dan iPhone. Ya Mac. Kalau pengen beli Mac gimana sih cara tipsnya buat beli Mac bekas, iPhone? Ada di sana Pak, videonya gitu ada lah. di sana. Ya keren lah buat kalian yang memang pengen tahu, silakan dicari aja Inisial E atau nanti linknya saya simpan di deskripsi video. Oke. Gitu Pak, aduh seru banget nih ya ngobrol-ngobrolnya nih. Tadi kita udah bahas macam-macam. Ya. Mungkin itu aja kali Pak ya yang bisa saya tanyakan nih, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang penasaran. Mana sih Pak Erik? Apa mana sih Erik ini tuh siapa Dodi, sih? Iya, nanti Dodinya belakangan. Ya. Gitu Pak, mungkin jadi terima kasih udah mau mampir ngobrol-ngobrol di channelnya Web Programming Ya, Unpas. sama-sama Pak. Ini kalau misalkan teman-teman nanti ngunjungin channelnya Pak Erik nih, atau ngunjungin sosial medianya, nanti saya simpan di deskripsi video. Kira-kira Pak Erik mau bikin apa nih ke depannya? Kalau saya sih lebih banyaknya nanti di channel kedepannya itu kan sekarang lagi banyak tutorial yang ya nanti silahkan tonton, mungkin nggak saya sebutkan di sini karena bisa dibilang fatal ini ya kalau ini ya. Nah di situ saya akan membuat beberapa tutorial yang terbaru. Atau mungkin kayak ya jailbreak kan kemarin itu ada yang rilis yang terbaru sampai dengan iPhone terbaru itu bisa di jailbreak. Udah bisa di jailbreak. Cuman saya sampaikan di situ ada istilahnya plus minus dari di jailbreaknya. Insya Allah nanti ke depannya saya akan sampaikan, dan ada kalau udah di jailbreak itu ada tweak, ada revo yang harus diinstal. Nah itu saya akan buat video itu Pak. Supaya ya menggunakan si iDevice-nya lebih seru lagi, lebih ya, nggak cuman fiturnya bertambah banyak juga. Iya, oke tuh. Pak Dika kapan mau di jailbreak? Saya nggak suka, Pak Erik nggak suka di jailbreak. Oke. Ya mungkin nanti lah saya coba lihat videonya dulu Pak, siapa tahu jadi tertarik. Ya Pak, mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi. Sukses terus buat Pak Erik ke depannya, buat karir, buat keluarga. Amin. Dan sama-sama channel YouTube-nya. Kalau misalkan teman-teman tertarik, nanti semua sosial medianya saya simpan di deskripsi di bawah video ini ya. Dan buat kalian yang mungkin penasaran juga dengan cerita-cerita dosen-dosen teknik informatika yang lain ya di Universitas Pasundan, teman-teman sekali lagi bisa follow aja atau subscribe di channelnya Informatika Unpas. Apa Pak? Informatika Unpas ya? Informatika Unpas. Atau nanti linknya saya sertakan juga di deskripsi video. Silakan di follow. Nanti kita akan adain kegiatan talk show seminggu sekali, insya Allah setiap hari Kamis jam 10 pagi ya. Itu live kayaknya Pak ya? Iya, insya Allah kita akan live. Insya Allah ya. Mungkin itu akan dibawakan oleh Pak Erik atau oleh saya juga kali Pak ya. Jadi buat yang ada waktu silakan mampir setiap hari Kamis jam 10. Ditunggu ya. Iya. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan. Saya dan Pak Erik pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.
Iya, nuhun. Pak Erik, terima Sami-sami, kasih. Pak, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.